Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah, inayah serta maghfirahnya kepada kita semua, sehingga kita diberikan kesempatan dalam keadaan sehat walafiat untuk selalu beribadah kepadanya. Selawat beriring salam akan tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba sedikit membahas tentang konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut Al-Quran. Teman-teman sekalian, Profesor Dr. Quraisy Shihab di dalam karyanya Wawasan Al-Quran pernah menyatakan, keluarga merupakan unit terkecil dari sebuah bangsa. Kebahagiaan suatu rumah tangga merupakan miniatur dari kebahagiaannya masyarakat dan juga bangsa. Ungkapan ini merupakan dan mengilustrasikan kepada kita bahwasanya suatu negara yang thayyibah itu akan terwujud apabila masyarakatnya sudah marhamah. Dan masyarakat yang marhamah itu akan terbentuk apabila keluarganya sudah sakinah. Dan keluarga yang sakinah akan tercipta apabila berlandaskan kepada akidah mawaddah warahmah. Dengan profil seorang ayah yang penuh dengan tanggung jawab, memiliki sikap yang bijaksana dan juga berwibawa. Dengan figur seorang ibu yang penuh kasih sayang, penuh perhatian, dan mampu membesarkan anak-anaknya. Itulah yang dimaksud dengan keluarga sebagai sekolah pertama dan utama. Teman-teman sekalian, para pemirsa yang berbahagia, namun ada sesuatu yang disayangkan. Seiring dengan kesibukan seorang ayah, seiring dengan kesibukan seorang ibu, hal ini bisa menggeser bahkan menggusur cita-cita keluarga tersebut. Betapa keduanya lebih disibukkan dengan urusan di luar ketimbang berkumpul dengan sanak famili dan keluarganya serta anak-anaknya. Bahkan kalau orang Kulon menyatakan a merry overnight parking please mainly for sex relationship. Jadi mereka menyatakan betapa keluarga itu hanya dijadikan sebagai persinggahan di malam hari saja, terutama ketika ingin memenuhi kebutuhan biologis yang sifatnya seksual. Itulah ungkapan yang dikatakan oleh Patirin Sorokin di dalam karya monumentalnya yang berbahasa Inggris yang berjudul Family in Modern of Culture. Nah teman-teman sekalian, oleh karena betapa pentingnya keluarga sakinah mawaddah warahmah ini, maka saya akan membawa satu rujukan dari surah Ar-Rum ayat 21, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja.
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, telah diciptakan untuk kamu istri-istri dari sejenismu. Litaskunu ilaiha, agar kamu cenderung dan merasa tentram karenanya. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, dan telah diciptakan pula di antara kalian mawaddata warahmah, yaitu kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguh di antara tanda-tanda Allah itu ada bagi orang-orang yang mau berfikir. Teman-teman, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ayat ini dalam ilmu balaghah termasuk ke dalam kalam khobari yang menginformasikan kepada kita bahwasanya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, di antara kebesaran Allah, ialah Dia telah menciptakan laki-laki, telah menciptakan perempuan secara berpasang-pasangan. Tujuannya adalah untuk membina dan membentuk rumah tangga yang sakinah dengan modal yang disediakan oleh Allah, yaitu mawaddah warahmah. Lalu apakah mawaddah warahmah ini? Mawaddah warahmah menurut Ibnu Abbas di dalam Tanwirul Mikbas fi tafsir Ibnu Abbas, bahwasanya mawaddah itu adalah hubbur rajuli imra'atihi, kecintaan seorang suami kepada istrinya dengan tulus dan ikhlas. Jadi suami yang mencintai istrinya dengan tulus yang ikhlas tanpa ada tendensi apapun. Bukan karena warisannya banyak, bukan karena hartanya banyak, bukan karena semata dia cantik, bukan semata karena keturunannya, bukan semata karena pernikahannya dibiayai oleh si perempuan tersebut. Tidak ada tendensi apapun kecuali tulus ikhlas dari hatinya. Sementara warahmah adalah kasih sayang yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya tanpa melihat istrinya kejelekan sedikit pun. Nah, dua modal inilah yang dapat menciptakan kekuatan secara lahir dan juga batin bagi suami istri. Sehingga dalam membina bahtera rumah tangga, mereka menjadi bahtera rumah tangga yang bahagia. Sehingga tentramlah di antara keduanya, saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi, saling menghormati, dan juga saling menutupi kekurangannya masing-masing. Konkretnya ad-dhamu wal istima'u. Begitulah yang dijelaskan di dalam kitab Fathul Mu'in. Dan juga yang diungkapkan oleh Syekh Khalid Abdurrahman Al-Aki di dalam Sokwatul Bayan lil Ma'anil Quran. Nah teman-teman sekalian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu timbul pertanyaan, apakah potret keluarga di zaman sekarang sudah sesuai dengan konsep sakinah mawaddah warahmah tadi? Nah, kita tidak menutup mata betapa masih banyak keluarga yang jauh dari konsep sakinah mawaddah warahmah. Bahkan di dalam ruang lingkup keluarganya tidak harmonis. Lalu kenapa hal ini terjadi? Bisa saja hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman agama, atau terjadi dengan faktor yang lain. Misalkan dia menikah karena terpaksa, bukan berdasarkan cinta. Kalau rumah tangga dibangun berdasarkan terpaksa, atau dibangun berdasarkan faktor lain seperti harta, karena keturunan saja, atau karena kekayaan, karena dia punya rumah, karena dia mapan saja, tanpa melihat faktor agamanya, maka biasanya keluarga ini tidak akan ada kebahagiaan di dalamnya. Karena muncul dari keterpaksaan dan faktor-faktor yang memang tidak dianjurkan oleh agama. Memang harta penting, cantik harus. Kenapa? Agar tidak mudah bosan.
tetapi agama yang paling utama. Karena inilah yang menjadi pondasi yang akan mengantarkan bahtera rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karena itu kepada suami, kepada istri, jikalau menemui masalah di dalam keluarganya, jangan sampai memutuskan sesuatu sebelum dimusyawarahkan terlebih dahulu. Artinya, ketika seorang suami istri menemui masalah sekecil apapun harus tetap dimusyawarahkan. Karena apa? Karena kalau masalah dikerjakan secara bersama-sama, biasanya seberat apapun masalah akan terasa mudah, akan terasa ringan. Tetapi kalau masalah dibawa sendiri-sendiri, nafsi-nafsi masing-masing, egonya masing-masing, tidak mau bermusyawarah, kamu ya kamu, saya ya saya, maka sekecil apapun masalah akan terasa berat. Apalagi kalau sudah diangkat ke media sosial. Aib keluarga, ia berbicara di media sosial, curhat di media sosial. Aib suaminya diangkat ke media sosial, bikin status di WhatsApp, ngirim foto di Instagram tentang kekesalan istri atau kekesalan suaminya. Hal ini tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan akan memperkeruh masalah dan bisa jadi menjadi hal yang fatal karena bisa mengakibatkan perceraian yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada seorang suami harus dewasa, harus berwibawa, harus bijaksana. Dan kepada seorang istri harus penuh kasih sayang, mampu memahami keadaan suaminya dan saling menutupi aib sesamanya, yaitu saling menutupi kehormatan laki-laki dan kehormatan istrinya. Nah, oleh karena itu, jangan sampai seorang suami sering membuat perasaan istrinya sakit atau tidak membahagiakan istrinya. Sebab kenapa? Karena kata Rasulullah, al-mu'dili ahlil baitihi la yakbalullah hasanatan min hasanatihi. Kalau ada suami yang suka nyakitin hati istrinya, suami yang suka nyakitin perasaan istrinya, membuat nangis, bahkan si istri sampai minta dipulangkan atau minta diceraikan, sakit hancur hatinya, al-mu'dili ahlil baiti la yaqbalullaha hasanatan min hasanatihi, maka tidak diterima kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau somadahro, walaupun puasa tahunan, walau antakorikob, walaupun si suami tersebut sudah membebaskan hamba sahaya. Lalu apa yang akan terjadi? Awwala ma yadkhulun nar, maka suami yang seperti ini akan pertama kali dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jaga hati istri baik-baik, jaga kehormatan suami baik-baik. Saling mengerti, saling memahami, saling menutupi. Tetapi sebaliknya kata Rasulullah, al-ihsanu wal aqari yazid fil umri. Kalaulah ada seorang suami, jikalau ada seorang suami yang suka membuat perasaan hati istrinya senang, membuat hatinya selalu tersenyum di setiap hari, membuat istrinya bahagia, apa saja yang diinginkan oleh suaminya, istrinya, selama suaminya mampu untuk melakukan, maka lakukanlah demi membuat hati istrinya senang bahagia. Maka kata Rasulullah, al-ihsan wal aqri yazid fil umri. Suami yang suka membuat hati istrinya senang, yazid fil umri, maka akan ditambahkan usianya, dimudahkan rizkinya, diberkahi rumah tangganya. Nah, mafhum mukhalafah dari hadis ini ialah kalau ada suami yang suka nyakitin perasaan istrinya, maka usianya tidak dipanjangkan oleh Allah, alias cepat is dead, cepat mati. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kepada teman-teman sekalian, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, ayo kita persiapkan diri, perbaiki rumah tangga kita, kita bermuhasabah. Kalau misalkan suami punya salah kepada istri, jangan malu-malu untuk minta maaf. Begitupun istri, kalau misalkan istrinya punya salah kepada suaminya, baik ketika dalam tindakan maupun dalam ucapannya, maka
relalah hatinya untuk meminta maaf kepada suaminya atau suami minta maaf kepada istrinya, sehingga dalam rumah tangganya berjalan secara harmonis, sehingga cita-cita untuk menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bisa dicapai secara bersama-sama. Jangan tiap hari ini berantem mulu, tiap tahun berantem mulu, tiap hari, tiap menit, tiap detik berantem mulu, tapi tiap tahun ngelahirin mulu. Nah, itu kebanyakan di kita begitu, ya. Kadang-kadang ada istri suaminya berantem, kata istrinya, "Sono lu, ngabur sama orang tua kamu. Bawa semuanya yang ada di sini. Semua perkakas bawa. Pisah sama saya. Kenceng bawa, lemari es bawa, dispenser bawa, kamar bawa, spring bed bawa." Gimana kamar bawa ya? Spring bed bawa, anggelnya itu bawa, kasurnya jangan lupa bawa juga, gulingnya bawa, kesemuanya bawa, jangan lupa, saya juga bawa. Wah, kalau begitu berarti kabur bareng-bareng. Jangan sampai seperti itu. Nah, karena ini bisa mengakibatkan perpecahan di dalam rumah tangga. Nah, mudah-mudahan yang sudah berumah tangga dijadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam menjalani bahtera rumah tangganya selalu bahagia, selalu dirahmati oleh Allah, selalu diberkahi oleh Allah. Dan bagi yang belum berumah tangga, buruan berumah tangga, termasuk yang ngomong. Buruan berumah tangga dan persiapkan diri, perbaiki diri, sehingga ketika berumah tangga kita benar-benar sudah tahu ilmunya dan bisa menyelesaikan suatu masalah ketika kita mendapati masalah dengan bijaksana, dengan wibawa, dan tidak lepas untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kebahagiaan kepada manusia. Nah, teman-teman sekalian, itulah sekelumit konsep keluarga sakinah, mawaddah, warahmah menurut Al-Quran yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Benar-benar bermanfaat. Apabila ada kesalahan dari segi penyampaian Al-Quran, ayat, atau penyampaian hadis, ataupun penyampaian kaul ulama, mohon untuk dikritisi, mohon untuk diluruskan atau disampaikan kepada saya. Insya Allah akan saya perbaiki. Dan jikalau video ini bisa mendatangkan manfaat, tolong untuk di-share, di-like. Jangan lupa juga subscribe ya, karena channel ini tidak akan berkembang tanpa dukungan teman-teman sekalian. Mari kita berbagi ilmu, mari kita berbagi perbuatan baik kepada orang lain, sehingga perbuatan kita ketika kita membagikan video yang bermanfaat termasuk ke dalam amal jariah untuk kita, yang mana amal jariah tidak akan terputus walaupun kita sudah mati. Karena ketika kita mati, tidak suatu apapun yang kita bawa kecuali amal. Salah satu diantaranya adalah amal jariah. Itu saja dari saya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.